Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdullah Siddiq Al-Amin, nomor absen 04, kelas 1E, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, Jawa Timur. Di sini saya akan membacakan resumen dari kelompok 1, yakni sejarah dan proses penggalian, penyusunan, dan perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila diawali dengan sidang BPU PKI yang di dalamnya membahas tentang usulan-usulan rumusan Pancasila. Sidang pertama BPU PKI diadakan pada tanggal 28 Mei, yakni sidang dibuka dengan sambutan dari wakil tentara Nippon. Yang kedua, pada tanggal 29 Mei dimulai sidang perumusan dasar-dasar negara yang diperoleh 3 rumusan dasar dari 3 orang, yaitu Dr. Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Adapun rumusan dasar yang dikemukakan oleh Dr. Supomo yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Adapun rumusan dasar yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Rumusan dasar yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno: 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, 2. Peri kemanusiaan atau internasionalisme, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sidang tersebut, Soekarno menyebutkan bahwa 5 dasar di atas dinamakan dengan Pancasila. Kemudian sidang BPU PKI pertama berakhir pada tanggal 1 Juni. Hari itu juga Ketua BPU PKI menunjukkan dan membentuk panitia kecil. Adapun tugas panitia kecil adalah merumuskan kembali pidato Soekarno yang diberi nama Pancasila sebagai dasar negara. Dan di dalam keanggotaan panitia kecil terdapat 2 golongan penting yang berbeda pandangan dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, golongan menghendaki agar Islam menjadi dasar negara, sementara golongan yang kedua menghendaki paham kebangsaan sebagai inti dasar negara. Akibat dari perbedaan pandangan tersebut, maka sidang panitia kecil bersama anggota BPU PKI menjadi macet. Karena sidang macet, panitia kecil ini kemudian menunjuk 9 orang perumus yang selanjutnya dikenal sebagai panitia 9. Adapun ketua panitia 9 yaitu Insinyur Soekarno, dan wakil panitia 9 itu sendiri: 1. Ki Bagus Hadikusuma, 2. Kiai Haji Wahid Hashim, 3. Muhammad Yamin, 4. Ahmad Subarjo, 5. Abdul Kohar Muzakir, 6. Abi Kusno Cokro Yuso, 7. Muhammad Hatta, dan 8. Agus Salim. Dalam sidang BPU PKI kedua pada tanggal 10 Juni 1945, Soekarno melaporkan bahwa sidang panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 telah berhasil merumuskan Pancasila yang merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Rumusan Pancasila dari panitia 9 itu dikenal sebagai Piagam Jakarta. Bunyi dari Piagam Jakarta adalah: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Piagam Jakarta ini, Soekarno sebagai ketua panitia 9 mengatakan bahwa ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya merupakan jalan tengah yang diambil akibat perbedaan pendapat antara golongan Islam dan kebangsaan. Sebenarnya banyak muncul keberatan terhadap Piagam Jakarta, seperti yang disampaikan oleh Latu Harhari yang didukung oleh Wongsonogoro dan Husin Joyodiningrat dalam sidang panitia perancang Undang-Undang tanggal 11 Juli 1945. Keberatan yang sama juga diajukan oleh Ki Bagus Hadikusumo dalam sidang Ketua BPU PKI pada tanggal 14 Juli 1945. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta
Ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang 1945 dengan sejumlah perubahan. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan, menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia adalah takluknya Jepang terhadap sekutu, ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, 7 Agustus 1945, pengesahan rumusan Pancasila sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus ini merupakan perjalanan sejarah paling menentukan bagi rumusan Pancasila. Pancasila menjadi bagian para primbul atau pembukaan undang-undang dasar negara tersebut. Namun demikian, sehari sebelum tanggal ini ada peristiwa penting. Peristiwa penting tersebut adalah ketika Muhammad Hatta mendapat pesan. Kaitannya berasal dari wakil-wakil Indonesia bagian timur di bawah penguasaan Angkatan Laut Jepang. Isi pesannya menyatakan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang keberatan dengan rumusan sila pertama, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Muhammad Hatta menyadari bahwa penolakan terhadap pesan tersebut akan mengakibatkan pecahnya negara Indonesia yang baru saja merdeka itu dicapai. Keesokan harinya sebelum sidang BPUPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasim, Kasman Singodimedjo, dan Tengku Hasan untuk rapat pendahuluan. Mereka membicarakan pesan penting tentang keberatan terhadap rumusan Pancasila. Hasilnya mereka sepakat agar Indonesia tidak pecah, maka sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pertama, sumber historis. Sumber historis Pancasila, nilai-nilai Pancasila sudah dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan dan beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Yang kedua, sumber sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Salah satu nilai dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. 3. Sumber politis. Misalnya, nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama, yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin pada sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.